Bapak Ibu, mereka dari pagi melayani ibadah kedua, bahkan sampai ibadah nanti sore juga. Mereka akan tetap melayani Tuhan di tempat ini. Jadi kita sangat bersyukur untuk apa yang mereka berikan. Mereka volunteer, tidak digaji, tidak dibayar. Tapi mereka lakukan dengan sukacita. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya masuk ke sana, luar biasa panasnya di luar sana. Saya bilang, aduh ini bisa sebenarnya saat-saat enak. Tinggal dibawa satu porsi lontong Medan ataupun apapun namanya misalnya. Itu enak tidurnya. Ya Bapak Ibu, enak itu. Warung Padang atau apapun, tinggal dimakan, berkipas sejenak, lalu tidurlah dia. Tetapi tidak, kita datang di tempat ini dalam ibadah kedua ini, kita percaya bahwa kasih anugerah Tuhan akan Tuhan karyakan di dalam hidup kita setiap waktu, setiap saat. Amin. Untuk itu sebabnya kita datang ke tempat ini bukan untuk melakukan perkara yang sia-sia. Kita datang di tempat ini untuk meninggikan dan mengagungkan sehingga dan rindu bertemu dengan Tuhan kita. Bapak Ibu, saya memberi judul tema dalam khotbah hari ini, kemuliaan dalam penyertaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Ya, waktu kita singkat karena kita sudah mencoba beribadah beberapa kali, namun kita akan tetap fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu, dengan cepat kita akan baca di dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan 4. Keluaran 33 ayat 1 dengan 4 sampai dengan 4. Ya. Keluaran 33 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah dibaca, sudah ditemukan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ayat 2, aku akan mengutus seorang malaikat yang berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ayat 4, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Bapak Ibu, ketika merenungkan ini, membaca firman Tuhan ini bukan sedang Tuhan menyuruh bergerak dengan maksud Tuhan. Tetapi di sini sebenarnya pada ayat 1, ini Tuhan sedang marah kepada bangsa Israel. Mengapa Tuhan marah? 430 tahun lamanya bangsa Israel itu hidup di tanah Kanaan. Ketika mereka hidup di tanah Kanaan 430 tahun lamanya, dalam proses perjalanan 430 tahun itu terjadi regenerasi terhadap Firaun, raja yang ada di Mesir. Nah, pada awal-awal masa Yusuf, itu hubungan begitu baik antara Firaun dan bangsa Israel. Mereka dikasih tempat di Goshen dan mereka akhirnya bertumbuh, mereka beranak cucu di sana. Namun pada generasi selanjutnya, Firaun ini sudah tidak lagi, Firaun yang terbaru itu tidak lagi mengenal siapa Yusuf. Dan ketika itu terjadi, mereka melihat, Firaun ini melihat bahwa bangsa Israel ini bertumbuh begitu pesatnya. Dia mulai berpikir kalau mereka ini menjadi kekuatan nanti akan menggeser, menjajah, bahkan akan menguasai bangsa Mesir. Akhirnya Firaun berkata bahwa mereka harus mengatur satu strategi, akhirnya mereka mulai mengadakan rodi. Ya, nanti bisa dibaca Bapak Ibu di Keluaran. Mereka memaksa bangsa Israel untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan cara yang kasar, penindasan. Akhirnya mereka diperbudak. Mereka dikuasai sepenuhnya oleh Mesir. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa, cambukan. Ya, sehingga terjadilah saat-saat itu ketika Firaun ini melihat bahwa mereka menjadi bangsa yang kuat. Akhirnya mereka mencanangkan untuk setiap anak-anak bangsa Israel yang lain harus dibunuh. Ya, begitu banyak penindasan yang dilakukan di sana, sehingga mereka teraniaya hidupnya. Lalu ketika itu semua terjadi, penindasan, perbudakan,
pembunuhan bayi-bayi, supaya tidak ada generasi yang bertumbuh lagi di bangsa Israel. Mereka berteriak kepada Tuhan. Setelah mereka berteriak kepada Tuhan, ketika mereka menaikkan tangisan, berteriak meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan ingat akan janjinya kepada Abraham. Lalu Tuhan mengutus Musa, singkat cerita, ya. Ketika Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang pernah dia ucapkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika itu mulai dilakukan, maka Tuhan mempersiapkan Musa. Dan beberapa proses terjadi ketika ini proses untuk bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Ada beberapa hal yang Tuhan tunjukkan kuasanya kepada Firaun, yaitu dengan memberikan Firaun begitu keras hati sehingga dia tidak mau mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Sampai akhirnya ketika hal itu terjadi, Tuhan tahu, maka Tuhan membuat 10 tulah kepada bangsa Mesir. Tulah ini Bapak Ibu, begitu dahsyatnya. Kita hanya membaca di Alkitab mungkin sejenak aja, tapi lihatlah apa yang terjadi saat ini ketika COVID sedang terjadi. Kira-kira begitulah ketakutan yang menggetarkan bangsa Mesir saat itu, membuat mereka sangat ketakutan dan panik. 10 tulah itu Tuhan berikan, dan akhirnya itu begitu mencengkam hidup mereka. Dan pada akhirnya tulah ke-10, ketika anak-anak sulung diambil dari setiap keturunan bangsa Mesir, maka mereka mulai ketakutan. Dan akhirnya Firaun mempersilahkan. Tidak cukup hanya Tuhan menunjukkan kuasanya melalui tulah yang Tuhan berikan atas Mesir. Tuhan juga menuntun melalui Musa berjalan di depan mereka dengan tiang awan dan tiang api. Siapa Tuhan yang ada seperti itu yang mereka kenal sebelum? Tidak ada. Hanya Tuhan bangsanya Israel saja yang pernah melakukan ini bagi umatnya. Bapak Ibu, dia dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Ketika panas datang, Tuhan memimpin mereka dan Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan. Di terik panasnya padang gurun, sehingga tidak ada yang menyakiti kulit mereka, sehingga tidak ada yang membuat mereka teraniaya dengan terik panas matahari yang ada. Begitu besarnya kasih Tuhan. Saya coba pernah dengan anak saya berhitung, kira-kira sejauh mana ya, kalau mereka itu diperkirakan, kalau nggak salah sekitar 2 juta, kalau nggak salah saya ya persisnya, itu bangsa Israel yang dibawa dituntun oleh Musa. Kalau hanya mungkin sebesar gedung katakanlah gedung apa gitu, 10 lantai, saya rasa tidak akan bisa melindungi bangsa Israel, benar? Itu begitu tingginya dan mungkin dengan jarak yang begitu jauh sehingga mereka terlindungi oleh awan, tiang awan itu. Dan pada malam hari ketika panas, ketika dingin mencekam mereka di padang gurun. Ternyata saya baru tahu kalau di padang gurun itu begitu dingin itu bisa sampai minus juga atau pokoknya mendekati 1 atau berapa derajat, sangat dingin. Ya, Tuhan memberikan tiang api, Tuhan pimpin dengan tiang api, Tuhan berjalan di depannya. Dan mereka semua tidak ada yang merasakan kesakitan terhadap dinginnya malam. Lalu setelah mereka berjalan, Tuhan tunjukkan lagi kuasa Tuhan lebih dahsyat dan ajaib. Tuhan buat tanah kering di dasar laut. Tuhan mana yang pernah melakukan itu? Hanya Tuhan Allahnya Israel yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub yang bisa melakukan itu. Laut, seharusnya mereka mati dikepung oleh bangsa Mesir yang tidak mau mereka pergi. Tetapi Tuhan membuka laut dan menjadikan dia tanah kering untuk dilalui. Bangsa Israel melihat semua perbuatan-perbuatan dahsyat Tuhan. Bangsa Israel menyaksikan semua anugerah yang Tuhan berikan itu. Bangsa Israel dipertontonkan betapa dahsyat dan hebatnya kuasa Tuhan saat itu. Tidak hanya cukup sampai di situ. Mereka mulai ngomel, mereka mulai bersungut-sungut. Kenapa kami tidak dapat makanan yang enak di tempat ini? Tuhan mulai berpikir dan Tuhan mulai lihat, ini anak gak tahu diri. Kira-kira begitu. Ya mungkin. Sungut-sungut, dia sudah lihat Tuhan persiapkan semua dan tidak mungkin Tuhan akan menelantarkan mereka di sana. Akhirnya Tuhan perlengkapi mereka dengan apa? Tuhan memberikan mereka makanan pagi, mana yang turun dari langit. Dan di petang hari Tuhan memberikan mereka daging. Bapak Ibu, daging agak mahal akhir-akhir ini ketika COVID terjadi. Atau turun harganya, saya nggak tahu. Karena istri saya suka belanja. Ya. Tapi ini burung puyuh
Tuhan kirimkan setiap hari. Mereka menikmati semua anugerah itu. Bangsa Israel menikmati semua kebaikan itu. Lalu, tahukah Bapak Ibu bahwa dalam perjalanan mereka menuju Kanaan ada bangsa-bangsa di dalam perjalanan mereka yang begitu jahat dan keji. Tapi tangan Tuhan menghalau semua musuh-musuh itu. Mereka ketakutan ketika mereka tahu bahwa bangsa Israel sedang melalui tanah mereka. Mereka tidak ada yang berani keluar, mereka menyembunyikan diri mereka di balik tembok mereka. Karena mereka tahu bangsa Israel sudah menggetarkan sendi-sendi hidup mereka. Bapak Ibu. Siapa Allah mereka yang pernah membuat tiang awan begitu hebatnya, tiang api begitu hebatnya? Siapa Allah mereka yang pernah membelah lautan dan menjadikan itu tanah kering untuk dilalui? Bukan becek Bapak Ibu. Jelas nanti baca di sana. Bapak Ibu ya di Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Itu dijadikan tanah kering. Bukan becek, jadi kita begini lepas dulu sandal lewat. Atau ada ikan berkeriapan, mungkin tidak. Ya Bapak Ibu, kering. Dan musuhnya pun dihalau. Tetapi pada saat Musa sedang bertemu dengan Tuhan di gunung, apa yang terjadi? Dengan teganya mereka berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Dia buat satu berhala patung bagi mereka. Mereka mendirikan patung untuk mereka sembah. Mereka memainkan pikiran mereka. Mungkin Musa sudah tidak balik lagi. Karena suku Dian hari mereka dia ada di atas gunung sana. Dan dia tidak kembali-kembali, tidak ada beritanya. Mereka mulai berpikir dengan logikanya. Bukan lagi berpikir terhadap kuasa yang Tuhan sudah pernah pertontonkan bagi mereka. Akhirnya mereka mendirikan patung itu untuk mereka sembah. Ketika hal itu terdengar dan Tuhan mengetahui itu, maka Tuhan suruh Musa untuk segera turun. Ketika Tuhan turun, ketika Musa turun dan Musa menemukan bahwa mereka sedang menyembah patung itu, Musa begitu marah. Dan itulah sebabnya akhirnya pada pasal 33 ayat 1 tadi, Tuhan bilang, berjalanlah, pergilah, berjalan. Itu satu ekspresi ketidaksukaan Tuhan. Tuhan begitu terluka hatinya. Jangan salah juga Bapak Ibu. Tuhan bilang, aku Allah yang cemburu. Ketika dia merasa dikhianati oleh Tuhan, Tuhan bilang, pergilah, pergilah. Aku akan menyuruh malaikatku. Apa tadi? Tadi dikatakan? Ya, dikatakan di sana apa? Aku akan mengutus, ayat 33 ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Tuhan tidak tinggalkan. Tetapi Tuhan tidak mau hadir di tengah-tengah mereka. Aku akan mengutus malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan. Itu janji yang dia pernah ucapkan. Dan itu harus dia lakukan. Karena janji yang Tuhan pernah ucapkan tidak pernah ditarik kembali. Tapi Tuhan berkata, aku tidak akan ada di tengah mereka. Karena kalau aku ada di tengah mereka, mereka akan mati. Ketika dikatakan demikian, Tuhan berkata, aku akan antar engkau ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Aku akan pergilah. Ini bukan satu perkataan yang indah sebenarnya di ayat 1 itu. Tetapi kejengkelan Tuhan. Pergi, udah. Iya, aku berkati engkau. Aku berikan susu dan madu, pergi ke tanah Kanaan. Aku akan sertai engkau dengan malaikat yang kuutus untuk pergi ke sana. Tapi Musa adalah orang yang mengerti hubungan, yang mengerti arti penyertaan Tuhan, yang mengerti arti kemuliaan Tuhan. Dia tidak berani dan mereka semua merasa terancam. Akhirnya mereka bertekuk lutut. Mereka ketakutan ketika Tuhan mengatakan hal itu. Kita baca di dalam 33. Keluaran 33. Ayat 15. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami,
Kalau dalam bahasa Inggris yang saya baca dalam King James Version, Bapak Ibu ya, di sana dikatakan, jika hadiratmu kau tidak datang pada kami, jika hadiratmu tidak hadir bersama dengan kami, your presence, jika tidak hadir bersama dengan kamu, jangan suruh kami pergi, jangan suruh kami berjalan, jangan utus kami ke sana. Karena Musa tahu bahwa hadirat Tuhanlah yang paling utama dalam hidup dia. Kanaan itu adalah janji susu dan madu. Tapi Tuhan, Musa tahu, dia tidak butuh itu lebih dari membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Allahnya yang hidup. Mereka semua menangis, mereka berlutut. Mereka tahu mereka sudah melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Maka Tuhan Musa berkata, ayat 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah menerima kasih karunia di hadapanmu, yakni aku umatmu. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Bapak Ibu, Musa tahu peran serta Tuhan, penyertaan Tuhan ketika ada bersama dalam bangsa ini. Ketika mereka berjalan, ketika kemuliaan Tuhan ada, maka di sanalah bangsa-bangsa yang di sekelilingnya tahu, dan mereka akan ketakutan dan gemetar. Tapi jika Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka, Tuhan, bangsa-bangsa itu, Musa tahu bahwa bangsa-bangsa itu akan menyakiti mereka, akan menyerang mereka, dan akan membinasakan mereka. Jadi dari kehadiran Tuhanlah, maka bangsa-bangsa lain tahu bahwa mereka adalah bangsa milik kepunyaan Allah. Allahnya Israel. Cirinya yang Musa mau katakan adalah ketika kau hadir, kalau kau nggak ada, siapa kami? Tidak ada artinya apa-apa. Bapak Ibu. Jadi hal ini membuat Musa tahu dan mengerti bahwa dia memang akan menuju tanah Kanaan dan melimpah dengan susu dan madu. Dengan semua hal. Tetapi dia tahu bahwa tanpa penyertaan Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, tanpa kemuliaan Tuhan bersama dia, mereka tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu tahukah betapa sakitnya hati Tuhan? Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan menggerakkan hati bangsa Mesir dengan kemurahan. Sehingga mereka pergi dengan membawa apa? Semua emas dan perak. Mereka sumbangkan kepada bangsa Israel, orang-orang Israel. Kain-kain terbaik mereka berikan. Tetapi apa yang sudah menjadi berkat, kelimpahan yang mereka terima, mereka pergunakan untuk membangun berhala tadi. Mereka gunakan dengan tidak sungkan-sungkan. Mereka tidak bahwa mereka hanya seorang budak. Tidak menyadari bahwa mereka hanya seorang budak. Tapi mereka menggunakan itu membangun Tuhannya mereka dan berkata, inilah Tuhan yang menyertai kita dari Mesir menuju tanah Kanaan. Gak ada malunya. Nah, hal ini membuat saya merenungkan firman Tuhan ini. Saya belajar untuk memiliki hati seperti Musa. Bahwa Kanaan hidupku, tanah perjanjian hidupku, apa itu? Setiap kita memiliki tanah perjanjian kita, tanah Kanaan. Apa yang menjadi tanah Kanaan, tanah perjanjian kita? Kau rindu, anak saya rindu dia untuk mendapatkan beasiswa. Saya bilang, ketika kau rindu itu menjadi tanah Kanaan atau tanah perjanjianmu, datang bawa hadirat Tuhan bersama dengan itu. Karena kalau kau hanya mencapai tanah Kanaan saja, maka kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Kau kehilangan kemuliaan Tuhan. Musa tahu perkara ini. Musa tahu perkara ini. Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya yang saya lihat dari apa yang kita dapat pelajari dari semua ini adalah ketika kita sedang fokus kepada tanah perjanjian hidup kita, apa yang menjadi tanah perjanjian kita? Bapak Ibu sendiri punya.
Kau ingin sesuatu, itulah tanah perjanjianmu. Kau ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, itulah tanah perjanjianmu. Tuhan memiliki janji bahwa aku akan menyertai kau, aku akan memberkati engkau. Apa yang menjadi tanah perjanjian kita? Aku ingin anak-anakku, aku ingin usahaku, aku ingin proyekku, aku ingin segala sesuatu yang dalam hidupku, aku ingin tambangku, apapun namanya yang sedang kau kerjakan. Itu menjadi tanah perjanjian yang kau sedang Tuhan berikan bagimu di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Tetapi kalau fokusmu hanya kepada fokus kita hanya kepada tanah perjanjian itu, kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak akan berikan, Tuhan berikan. Pergi, nikmati semua yang kau sedang mau. Sana ambil semua. Bahkan Tuhan bilang, aku akan sertai dengan seorang malaikat yang mendahului kau untuk menghalau semua musuh-musuh. Bangsa Israel tidak mengerti ini. Dia hanya mikirkan, sebentar lagi kita sampai sama menikmati susu dan madu. Tetapi Musa mengerti jauh lebih dari itu. Dia butuh pribadi ini. Satu pribadi yang luar biasa. Yang menjadikan alam semesta ini. Yang menunjukkan kedahsyatannya. Saya belum melihat ada film yang bisa menunjukkan begitu hebatnya cara Tuhan bekerja. Bagaimana menuntun bangsa Israel. Saya rasa tidak bisa diceritakan. Karena mungkin perlu efek-efek segala hal untuk bisa membuktikan. Tapi mungkin itu tidak terjangkau. Betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa dahsyatnya, luar biasa. Tetapi ketika dia hanya fokus kepada tanah perjanjian itu, maka orang-orang ini akan kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan pada akhirnya dia akan membangun berhala hidupnya dengan berkat yang sudah dia Tuhan berikan bagi dia. Makanya seringkali kita melihat begitu banyak orang-orang yang tadinya orang biasa-biasa saja, ketika dia mengasihi Tuhan, berlutut, memberi waktu kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya mereka menjadi pribadi yang kehilangan kasih dan kemuliaan Tuhan. Ketika mereka mulai diberkati, mulai berjalan, apapun aku bisa lakukan. Dia sudah memiliki semua tanah perjanjian itu. Dia sudah memiliki Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dia mulai lupa bahwa yang Tuhan mau adalah pribadi kita secara pribadi. Berkat itu Tuhan. Makanya seringkali kita banyak, saya bukan bilang di sini, tapi begitu banyak di tempat-tempat lain. Ketika mereka sudah diberkati, mereka lupa diri. Yang tadinya rumah tangganya harmonis, ketika diberkati, rumah jadi harmonis. Ya, bukan harmonis lagi. Ketika dia tadi orang yang tidak dikenal namanya, mulai dikenal namanya, dia mulai lupa. Tadi dia orang-orang biasa saja, akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa. Tetapi dia tidak tahu lagi bahwa semua Tuhan anugerahkan. Bahwa Tuhan memberikan kemurahan hati kepada orang Mesir untuk mengantarkan semua kekayaan itu kepada mereka. Dia kira hanya kekuatannya. Saya bilang, maaf saya selalu kasih ilustrasi tentang anak, karena kami setiap waktu seling sharing, jadi itu yang saya berikan juga kepada mereka. Ketika kau ingin tanah kananmu itu, kau sedang, waktu itu dia bersuka cita. Terima kasih. Apa berkat rohani yang kau terima ketika kau mendapatkan prestasimu, mungkin kau mendapatkan ini. Puji Tuhan, Tuhan tolong aku. Waktu itu aku sedang bergumul sama Tuhan, terus Tuhan jawab. Ternyata Tuhan kerjakan dan aku dikasih nilai-nilai terbaik. Dia bilang begitu. Saya bilang, terus apa yang kau lakukan terhadap Tuhan? Ya berdoa Pak. Berdoa. Saya katakan kepada dia, kau sedang menjadikan Tuhan asprimu. Tahu aspri Bapak Ibu? Asisten pribadi. Saya bilang, saya nggak tahu, itu kalau nggak salah apa, drama Korea, saya lupa ya. Jadi Bapak Ibu waktu itu, ada satu film di drama Korea itu, yang bercerita bahwa dia seorang aspir. Sebentar kita, tolong ambilkan itu. Tolong bantu aku catatkan ini. Dia segera bergiat. Dia kerjakan semua yang diminta oleh dia. Dia segera melakukan. Dia kerjakan. Setelah selesai diantarkan. Semua selesai dengan baik. Setelah itu dia pergi ke pojok-pojok sana. Duduk termenung. Dia termenung sambil kipas-kipas, sudah capek. Setelah itu dipanggil, Aspri sini, apa? Ini tolong bukan nanti tolong kamu pergi ke sana dan sebagainya. Begini begitu dan begini begitu. Dia lakukan. Setelah itu ditolong dan dikerjakan semua dengan baik. Lalu saya bilang, apakah kau sedang membuat Tuhan kita itu sebagai aspri? Apakah Papa juga sedang membuat Tuhan kita itu sebagai aspri? Asisten pribadi.
Sering kali memang saya bilang, kita minta Tuhan tolong aku Tuhan. Aku buat nih proyekku berhasil Tuhan. Oh Tuhan tolong supaya aku naik pangkat Tuhan. Tolong Tuhan, setelah naik pangkat kau membangun hubunganmu sama Tuhan pun gak ada. Setelah itu kita membangun kasih kita dengan pujian penyembahan masuk dalam hadirannya pun gak ada. Kita hanya bercerita, oh, aku diberkati luar biasa, aku diberkati. Setelah itu Tuhan nongkrong di pojok sana. Kita gak nyadari kita sedang melakukan itu. Inilah yang diperbuat oleh bangsa Israel. Mereka sudah diberkati melimpah luar biasa, berani lagi mereka membuat berhala. Luar biasa, gak tahu berterima kasih dari budak, gak punya apa-apa. Mereka dianiaya, disiksa, tiba-tiba menjadi orang kaya mendadak. Dalam satu hari itu, semua menerima emas, perak, dan baju-baju kain-kain terbaik. Ketika kita tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang utama dari semua berkat tanah perjanjianmu itu, di situ kita akan kehilangan kemuliaan Tuhan. Bahkan bukan hanya kehilangan kemuliaan Tuhan, tapi akan kehilangan kekekalan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu membuat ini saya introspeksi diri saya. Tuhan ampuni Tuhan. Aku mau belajar seperti Musa. Aku gak mau melangkah jika kau tidak bersama dengan kami. Aku tidak mau berjalan jika kau tidak beserta dengan aku. Inilah yang perlu kita miliki kembali. Baik dalam hidup kita pribadi ataupun gereja kita. Karena kita melangkah, kita harus betul-betul meminta kuasa Tuhan menyertai kita. Kemuliaan Tuhan hadir. Ketika kemuliaan Tuhan itu hadir, gemetarlah semua musuh-musuh kita. Mungkin ada pertanyaan, iya aku sudah lakukan, tapi kenapa ya? Aku masih tetap biasa-biasa. Apapun profesi kita, apakah kita sebagai chef, apakah kita sebagai seorang guru, apakah kita sebagai seorang tukang urut, tukang bangunan, tukang apapun yang disebut dengan tukang. Apakah kita seorang nelayan, sebagai apa kita, atau sebagai seorang pengusaha, konsultan dan sebagainya. Biasa-biasa saja, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Kita nggak melihat, itu yang harus dilihat orang. Seperti tadi dikatakan, jika engkau tidak ada bersama dengan kami, tidak menyertai kami, apa kata orang di luar sana? Karena Musa tahu ketika Tuhan ada di dalam hidup, bersama dengan bangsa ini, maka orang akan melihat ada kemuliaan Tuhan. Ketika kita sedang mengerjakan sesuatu dengan apa yang sedang kita rindukan, sebagai apapun profesimu, bahkan mohon maaf sebagai tukang sampah sekalipun, tapi engkau menjadi seorang tukang sampah yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Engkau akan menjadi tukang masak yang dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Sehingga kau tidak mudah emosi. Kebanyakan garam, tensi naik. Jadi sebagai apapun, saya coba lakukan itu. Suatu ketika Bapak Ibu, saya rindu untuk terus membangun hidup berjalan bersama dengan hadirat Tuhan. Suatu ketika saya dalam perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta menggunakan mobil lewat Madiun Bapak Ibu ya. Jadi di dalam perjalanan itu sebelum saya berangkat, saya saat teduh, saya memuji menyembah Tuhan dan hati saya tetap bergelora sampai saya harus berangkat waktu itu sekitar 5:30 pagi. Saya dalam perjalanan sendiri mengendarai mobil. Jadi sudah biasa mengendarai mobil sendiri Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya sendiri menuju ke Jakarta, saya tahu rute-rute yang betul-betul jadi intipan gitu ya sama petugas-petugas oknum ini Bapak Ibu ya. Nah waktu saya sedang berjalan, di depan saya itu mulai ada tanjakan karena wilayahnya agak berbukit dan pergunungan begitu Bapak Ibu. Ketika itu, tapi sepanjang perjalanan pagi itu, saya kurang lebih mungkin baru setengah jam perjalanan saya sampai ke tempat itu. Saya berhadapan dengan satu truk yang beban berat, jadi dia lambat sekali. Sementara di depannya itu kosong, saya tahu kosong banget. Tapi jalur itu marka jalannya adalah jalan yang tidak boleh dipotong. Ya, mengerti ya? Pengendara mobil akan mengerti itu. Sebenarnya jalan yang garis tidak putus-putus itu tidak boleh diterobos. Tapi itu lama sekali dan ini masih pagi dalam hati saya. Waduh Tuhan ini gimana? Nyaris gak bergerak sebenarnya, pelan banget. Lalu saya di belakang nongkrong. Tapi kalau saya lalu itu ada semacam kewas-wasan saya. Tapi saya memuji Tuhan. Saya bilang udahlah Tuhan, saya berjalan, saya terobos. Karena gak akan nyampe-nyampe karena ini tanjakannya belum ke puncak Bapak Ibu. Akhirnya saya lewat. Ternyata pas di tikungan sana muncullah dua petugas oknum ini Bapak Ibu. Teng. Dia mulai ke tengah dan dia mulai dari jauh begini. Bapak Ibu, ketika itu dia lakukan. Tapi lucunya hati saya tenang.
Saya tenang, saya berjalan, saya hanya buka kaca ketika mereka dekat. Saya bilang, izin lewat mas, saya mau pergi ke Jakarta. Ketika saya katakan itu, oh, saya lewat aja, saya jalan, saya berusaha tidak berkomunikasi. Izin lewat, saya mau pergi ke Jakarta. Sut lewat, padahal dia lihat plat mobil itu waktu saya menggunakan mobil misi kita ini. Haleluya. KH. Ini dari mana ini orang dalam pikir? Bapak Ibu, saya lewat begitu. Dalam hati saya sempat, wah parah ini di depan dicegatnya nanti ini. Di telepon temannya suruh jaga di sana dalam hatinya. Saya sempat berpikir begitu. Tetapi hati saya begitu tenang. Saya nyanyi, saya puji, saya sembah Tuhan. Bapak Ibu, saya tahu di sana itu Bapak Ibu 500 nggak laku di situ Bapak Ibu, apalagi plat luar. Nggak laku Bapak Ibu. Korek ini udah dompet kita sudah Bapak Ibu ya. Ya. Ketika itu terjadi saya melihat, jadi ternyata ketika setiap waktu kita berjalan bersama dengan hadirat Tuhan, bukan Tuhan mau sebenarnya, oh kita langgar aja ketetapan, dan bukan begitu maksudnya. Cuman waktu itu memang nyaris tak bergerak, gak mungkin saya tunggu. Ya, secara spontan memang saya harus ngambil ke kanan dan potong dia. Meskipun itu memang garis yang tidak boleh dipotong. Nah, saya melihat di situ saya belajar, ketika kita menyertakan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan ada. Mereka saya nggak tahu seperti nggak berdaya, itu terkenal galaknya, bahkan dikejar bila perlu. Bapak Ibu, karena mereka punya pos-pos lagi di depannya, banyak pos di depan, tapi semua ternyata tidak ada yang cegat nomor sekian dan sebagainya, nggak ada. Itu satu contoh simpel bahwa ternyata ketika kita berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan, ada penyertaan, ada pertolongan. Ketika kau sedang bertukang membangun baja ringan, atap dan sebagainya, Tuhan gimana caranya? Minta Tuhan. Ketika sedang memasak Bapak Ibu, bumbu-bumbunya juga tanya tangan Tuhan. Tiba-tiba ada inovasi, ada sesuatu, sepertinya sepele, jangan anggap remeh. Disitulah kita tahu bahwa ketika kita minta Tuhan menyertai kita, jangan kita bayangkan bahwa kita sedang melakukan satu KKR yang luar biasa. Lalu kita minta, Tuhan datanglah hadirat-Mu di tempat ini dengan segala kemegahan-Mu. Dalam setiap hari apa yang kita kerjakan, kita minta Tuhan. Apapun posisi kita, apapun kita sebagai mahasiswa, ketika kita sedang belajar, minta hadirat Tuhan. Tuhan beserta dengan aku Bapak. Sehingga ketika kau belajar, saya percaya, otak ini akan terbuka. Bapak Ibu, ya. Nah, banyak hal yang saya alami ketika saya bertemu dengan orang-orang dulu, ketika saya masih berjuang di dalam lobi-lobi dan sebagainya. Saya selalu minta, ibu saya selalu pesankan, minta urapan Tuhan dari ujung rambut hingga ujung kakimu, penyertaan Tuhan. Sehingga ketika mereka bertemu, mereka tahu ini berbeda. Satu yang Musa katakan adalah bahwa ini bangsa yang berbeda. Itu yang kita mau, bahwa kita menjadi pribadi yang berbeda ketika ketemu di sana. Jangan kita ketemu ke orang di luar sana, tiba-tiba orang rindu menggoda kita. Itu berbeda. Saya bilang, hati-hati. Kalau kita ketemu di luar sana, yang kita pancarkan roh yang berbeda. Yang datang itu roh yang berbeda. Bapak Ibu, kita taruh bangkai, kita tahu yang datang kepada bangkai apa. Tapi kalau kita tahu kita sebagai pribadi yang mengandalkan Tuhan, maka yang datang adalah kemuliaan demi kemuliaan yang akan menghampiri kita. Amin Bapak Ibu, jangan tegang, di siang hari lapar, tinggal kita makan nanti. Itu yang saya mau katakan, bahwa ini jangan sampai kita kehilangan kehadirat Tuhan. Apalagi selama ini kita mulai kehilangan pertemuan-pertemuan ibadah. Saya bertanya sama Tuhan, firman-Mu yang mengatakan jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang-orang. Tapi satu sisi, COVID ini sedang terjadi. Tetapi ketika ini sudah dibuka, ternyata kita sudah mulai keasikan untuk menonton televisi. Nonton streaming. Tetapi percayalah, ada sesuatu yang berbeda ketika kita datang bertemu dengan pertemuan ibadah seperti ini. Ada sesuatu yang berbeda yang kau tidak dapatkan di dalam pertemuan pribadimu. Sangat berbeda. Pernahkah kau merasakan ketika kau dalam pergumulan doamu di rumah, kau hanya merasakan seperti itu, beban itu tidak berlalu, tetapi begitu datang ke tempat ini, sesuatu mengangkatnya. Karena ada orang-orang yang sama-sama sedang mencari wajah Tuhan di tempat ini. Jadi bagi Anda, bagi Bapak Ibu kau yang masih belum mau ke gereja, pergunakan semua protokol yang ada.
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka kau akan mendapatkan anugerah Tuhan. Jangan jadikan alasan COVID, sebenarnya kau sedang tidak rindu untuk mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Jauhkan itu Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, terakhir, Musa menyadari bahwa Tuhanlah yang membuat bangsa Israel itu ketika berjalan bersama dengan Tuhan, maka dia akan mengalami kemuliaan Tuhan. Daniel, ketika Tuhan memilih mereka dari antara, bukan orang biasa, orang-orang terpandang, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat untuk dididik. Ketika Daniel dipanggil bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tahu mereka dipilih mendapatkan fasilitas yang terbaik. Tetapi satu hal yang mereka tahu, mereka tidak pernah meninggalkan kemuliaan Tuhan. Benar Bapak Ibu? Ketika dia dikasih jabatan, ketika mereka menjadi orang terpintar di negeri itu, di antara anak-anak Tuhan yang lainnya, katakanlah demikian. Karena yang dipilih itu dari bangsa Yehuda, yang terbaik. Ada beberapa orang, bukan hanya mereka berempat. Ketika mereka dipilih, mereka mendapatkan fasilitas raja. Mereka katakan, jangan sekali-kali aku membuat berhala di hatiku. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau persekutuan dengan kenikmatan itu membuat mereka akhirnya lupa pada Tuhan. Daniel membangun terus hubungan pribadinya dengan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego sampai akhirnya mereka mendapatkan kedudukan. Tetapi ketika itu diuji, ketika itu mau ditarik daripada mereka, ketika itu mau diambil daripada mereka, mereka mengatakan silakan. Demi apapun, kami tidak akan menyembah patung baginda. Meskipun Tuhanku tidak menyelamatkan aku sekali-kali tidak akan menyembah patungmu. Tidak ada tawar-menawar. Karena apa? Karena dia tahu dia bukan hanya mencapai tanah Kanaannya saja. Dia tidak hanya mengambil tanah perjanjiannya saja. Tetapi dia tahu bahwa dia harus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena di dalam kemuliaan Tuhan lah dia akan mendapatkan segala anugerah. Amin Bapak Ibu. Dimanapun kita ada, kita mulai membangun. Ketika kita sedang diberkati, ketika mulai kita sedang mendapatkan sesuatu yang Tuhan menjadi tanah perjanjianmu, jangan bangun berhalamu. Berhala, aku gak bangun patung di rumahku. Aku gak bikin sepundu-sepundu di rumahku, enggak. Tapi apa berhala? Kau mulai asik dengan kenikmatan handphonemu. Kau mulai asik menikmati fasilitasmu. Kau mulai asik terikat terhadap sesuatu yang akhirnya membuat kau tidak bergumul seperti saat kau sedang membutuhkan kasih Tuhan. Ketika ini terjadi, maka kita sedang membangun berhala. Ketika Tuhan menjadi aspri yang duduk di ujung-ujung sana, hati Tuhan sedih. Hati Tuhan menangis. Tuhan mau pribadi kita. Gak peduli kita ini lulusan SD, gak bersekolah, kita apapun profesinya Tuhan gak peduli. Yang Tuhan mau lihat adalah hati kita yang betul-betul mencari Tuhan. Ketika kita datang ke tempat ini pun, yang Tuhan lihat bukan bajunya, sutra, atau terbuat dari apalah yang terbaik. Bapak Ibu, saya agak kurang tertarik sebenarnya dengan baju-baju formal Bapak Ibu, tapi gak mungkin saya pakai kaos. Habis saya nanti diginikan sama Pak Gembala, saya aduh, hormat. Bapak Ibu, jadi Tuhan tak lihat. Tetapi Tuhan lihat, mana hatinya anakku ini? Kenapa dia di sini badannya tapi pikirannya jauh ke sana? Kenapa badannya di sini tetapi pikirannya, rohnya melambung kemana-mana? Dia tidak menikmati Tuhan. Dia lebih asik seperti kata Pak Pendeta Riswanto dari Kasongan kemarin yang berkata, handphoneku lebih kunikmati dari segala sesuatu. Kata Bapak Ibu. Ya, saya juga tersindir. Bukan di sini, karena di sini saya berusaha melatih untuk tidak main handphone. Tetapi kalau di rumah lebih banyak memainkan handphone atau banyak menggunakan handphone untuk baca Alkitab. Bapak Ibu ya. Nah, inilah jangan sampai kita menciptakan berhala-berhala. Ingatlah ketika kita mulai kehilangan itu semua, maka kita akan mengalami kekeringan dalam hidup kita. Gereja Tuhan di tempat ini punya visi, barigas, mukjizat, dan pelipat gandaan.
Saya percaya itu bukan hanya suatu slogan yang dibuat di atas kertas oleh manusia saja. Tetapi apa yang Tuhan taruhkan kepada Bapak Gembala dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Sampai akhir tahun ini kita minta supaya Tuhan tunjukkan kemuliaan Tuhan. Kita minta kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan sebentar lagi juga, mungkin tidak lama saya rasa umat gereja Tuhan bisa ikut serta. Kita akan berdoa bagi kota ini. Kita minta kemuliaan Tuhan untuk hadir atas kota ini. Untuk melepaskan setiap belenggu-belenggu. Untuk membuka setiap pintu-pintu tembaga. Akan ada doa keliling semalaman. Doa keliling selama 7 hari. Yang akan dibuat setelah pulang jam kerja, kalau nggak salah jam 7. Nanti sekretariat akan membuat jadwalnya. Kita minta betul-betul kemuliaan Tuhan hadir. Kita ambil bagian, bukan hanya kita menikmati tanah perjanjian, bukan kita hanya jadi penonton saja ketika kita datang ke gereja, tapi kita mau terlibat lebih banyak. Kita mengadakan doa keliling. Ambil serta, yang punya mobil bisa gabung mungkin 5-6 orang. Masuk berkeliling, kita kelilingi kota ini kata Pak Gembala. Dan itu mungkin akan dijadwalkan tidak lama lagi. Kita ambil bagian di sana. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan turun. Dan terutama atas gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Dan orang-orang tahu bahwa gereja banyak. Tetapi gereja ini berbeda. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan. Ada penyertaan hadirat Tuhan di tempat ini. Kau sebagai seorang mahasiswa, ada perbedaan. Sama-sama mahasiswa, tapi berbeda. Dilihat oleh dunia. Kita sebagai seorang pengusaha berbeda. Dilihat oleh dunia. Amin Bapak Ibu. Jangan jadikan Tuhan hanya sebagai asisten pribadi kita. Atas persoalan, pergumulan hidup. Musik. Kalau kita biarkan Tuhan termenung di luar sana. Membiarkan Tuhan tanpa sahabat, tanpa teman. Saya percaya bukan kebetulan Bapak Gembala meminta ini untuk dibongkar semua. Artinya setiap kita akan berperan aktif di sana untuk membawa orang-orang mengisi kursi-kursi ini. Mulai dari siapa? Keluarga kita. Mulai dari siapa? Teman-teman kita. Supaya tempat ini menjadi tempat orang-orang yang datang dengan persoalan dan pergumulan. Mereka menemukan bahwa Tuhan Allah mereka yang hidup ada di tempat ini. Yang kita sembah di dalam Yesus Tuhan akan menyelesaikan. Kita minta hadirat Tuhan. Itu sebabnya ketika beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa. Di pasal 10 ayat 6, pasal 6 ayat 10. Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Datanglah kemuliaan-Mu Tuhan atas kami. Ketika kemuliaan Tuhan datang atas kita, kerajaan Tuhan ada atas kita, siapakah yang tidak gemetar? Lawan-lawan kita, roh-roh jahat di udara akan melihat. Dan mereka semua akan bertekuk lutut, takut. Itulah ketika Tuhan mengatakan, mintalah datang kerajaan Bapa atas kami di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu dalam rumah tanggaku. Datanglah kerajaan-Mu dalam hidupku. Datanglah kerajaan-Mu dalam pergumulanku Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maka kita akan menjadi orang yang terheran-heran. Amin. Datanglah kerajaan-Mu atas suamiku yang tidak setia. Datanglah kerajaan-Mu atas rumah tanggaku untuk menyelesaikan istriku yang tidak setia. Datanglah kerajaan-Mu atas hidupku, atas usahaku yang mengalami gangguan. Datanglah kerajaan-Mu atas hidupku, atas studiku yang terganggu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Kita sembah Tuhan, kita bangkit berdiri. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih.
waktu tinggal 2-3 menit ini untuk kita menyembah Tuhan.